order. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalan, nama saya Joyce Gresya Borulumba Turwan dengan NIM 250416017. Dan saya Angelina Sirega dengan NIM 250416005. Dan saya Natal Tegalung dengan nomor NIM 250416058. Dan pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang mini proyek pemrograman yang berjudul Word Order dengan success rate 91,72%. Dan tujuan pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas UAS dari dosen pengampu Bapak Alexander Sibero Eskom Mkom. Sekian dari video opening kami. Dadah. Baik, saya akan menjelaskan dari pendahuluan, yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi informasi menuntut kemampuan dan mengolah dan menganalisis data teks secara efisien. Salah satu bentuk pengolahan teks yang sering digunakan adalah menghitung jumlah kata unik serta frekuensi kemunculan kata tanpa mengubah urutan data awal. Platform HackerRank menyediakan soal word order dengan tingkat kesulitan medium yang bertujuan melatih pemahaman struktur data, khususnya dictionary dalam bahasa pemrograman Python. Oleh karena itu, mini project ini dibuat untuk mengimplementasikan solusi dari soal tersebut secara sistematis dan mudah dipahami. Masuk ke definisi soal. Word order merupakan permasalahan pemrograman yang bertujuan untuk menganalisis sekumpulan kata dengan cara menghitung jumlah kata unik serta frekuensi kemunculan setiap kata. Berdasarkan urutan kemunculan pertamanya, program akan menerima sejumlah kata sebagai input, kemudian mengolah kata-kata tersebut tanpa mengubah urutan awalnya. Hasil akhir yang diharapkan adalah jumlah kata unik yang terdapat di dalam input, serta daftar frekuensi kemunculan masing-masing kata yang ditampilkan sesuai dengan urutan kata saat pertama kali muncul. Soal ini menekankan pentingnya penggunaan struktur data yang mampu menyimpan data sekaligus mempertahankan urutan input. Dalam bahasa pemrograman Python, permasalahan ini dapat diselesaikan secara efisien dengan pemanfaatan dictionary karena dictionary mampu menyimpan pasangan data berupa data jumlah dan jumlah kemunculan serta menjaga urutan penyimpanan data. Masuk ke deskripsi masalah. Permasalahan utama dalam soal word order adalah bagaimana mengolah sekumpulan kata yang diberikan secara berurutan sehingga setiap kata dapat dihitung jumlah kemunculan tanpa kehilangan urutan kemunculan pertama. Program tidak hanya dituntut untuk menghitung frekuensi kata, tetapi juga harus memastikan bahwa hasil yang ditampilkan tetap mengikuti urutan kata, sebagaimana saat pertama kali dimasukkan oleh pengguna. Tantangan dalam masalah ini terletak pada pengolahan data input yang mungkin mengandung kata yang sama lebih dari satu kali. Setiap kali kata yang muncul kembali, program harus menambah nilai frekuensinya tanpa mengubah entry baru atau mengubah posisi urutan kata tersebut. Selain itu, program ini juga harus mampu menampilkan hasil dan format yang telah ditentukan, yaitu menampilkan jumlah kata unik dan frekuensi kemunculan kata dalam satu baris yang dipisahkan oleh spasi. Dengan demikian, soal word order melatih kemampuan pemrograman dalam pengolahan teks, penggunaan struktur data yang tepat, serta ketelitian dan menjaga urutan data input agar hasil yang diperoleh sesuai dengan ketentuan soal yang diberikan. Sekian. Oke, yang kedua itu adalah bab 2 metodologi. Dan ini saya akan menjelaskan itu adalah bab 2 metodologi. 1. Metodologi penyelesaian. Metodologi penyelesaian pada mini project word order ini disusun untuk memberikan gambar yang jelas mengenai tahapan pengerjaan program hingga menghasilkan output sesuai dengan ketentuan soal HackerRank. Adapun langkah-langkah metodologi yang digunakan adalah sebagai berikut. Tahap awal dimulai dengan membaca dan memahami soal word order pada platform HackerRank, khususnya mengenai aturan input, output, serta ketentuan bahwa urutan kemunculan kata tidak boleh berubah. Lalu menentukan pendekatan penyelesaian dan memilih struktur data yang sesuai, yaitu dictionary pada Python, karena mampu menyimpan data kata beserta frekuensi kemunculannya sekaligus mempertahankan urutan input. Program menerima input berupa sebuah bilangan bulat yang menyatakan jumlah kata yang akan diproses.
Program kemudian menerima kata satu persatu sesuai jumlah input yang diberikan dan memproses kata tersebut secara berurutan. Lalu setiap kata yang dimasukkan diperiksa keberadaannya di dalam dictionary. Jika kata sudah ada, maka nilai frekuensinya ditambahkan 1. Jika kata belum ada, maka kata tersebut disimpan ke dalam dictionary dengan nilai awal 1. Proses penyimpanan dan penghitungan kata dilakukan secara berulang hingga seluruh kata selesai diproses. Setelah seluruh data diproses, program menghitung jumlah kata unik berdasarkan jumlah elemen yang tersimpan di dalam dictionary. Program menampilkan jumlah unik sebagai output pada baris pertama. Lalu, program menampilkan frekuensi kemunculan setiap kata pada baris kedua sesuai dengan urutan kemunculan pertama kata tersebut. Dan yang terakhir itu adalah program diakhiri setelah seluruh proses input, pengolahan data, dan output selesai dilakukan. Dan pada bab 3 terdapat pelaksanaan hasil dan pembahasan. Pelaksanaan, yang mana tugas ini kami lakukan dengan kelompok atau kerjasama antar anggota secara bertahap sebagai berikut. Yang pertama itu mendiskusikan permasalahan soal dari HackerRank dan mencari tahu apa saja yang diminta pada soal tersebut. Pembuktian Python code di HackerRank, pembuktian ini dikerjakan oleh semua anggota kelompok. Dan ada pun pembagian tugas. Yang pertama itu penyusunan PowerPoint oleh saya sendiri, Joyce Gracia Bubentorwan, merancang atau membuat Python code oleh teman saya Nathan Tagalog, dan penyusunan mini project oleh teman saya Angelina L. Serega. Adapun kode Python yang kami gunakan yaitu n sama dengan in input, yang mana ini digunakan untuk ambil input dari user berupa angka, dan angka ini nunjukin berapa kali kita bakal masukin kata. Data sama dengan dictionary, yang mana ini membuat dictionary kosong bernama data, dan fungsinya itu menyimpan data kata dan jumlah kemunculannya. For i in range n, ini kita gunakan sebagai perulangan yang berjalan sebanyak n kali, supaya program bisa menerima input kata sesuai jumlah yang kita tentukan. Kata sama dengan input string, mengambil input kata dari user. String berfungsi untuk menghilangkan spasi di awal dan akhir kata. If kata in data, ini berguna untuk mengecek apakah kata tersebut sudah ada di dictionary kata, dan berfungsi menentukan apakah kata perlu ditambah jumlahnya atau dibuat baru lagi. Data di dalam kata di dalam list data ditambah sama dengan 1. Yang mana ini kalau kata sudah ada, nilainya akan ditambah 1, yang berfungsi untuk menghitung berapa kali kata muncul. Else kata di dalam list data sama dengan 1, yang mana kalau kata belum ada di dictionary, maka kata dimasukkan dengan nilai awal yaitu 1, dan berfungsi sebagai menandai kemunculan pertama suatu kata. Print len data, yang mana ini menampilkan jumlah key dalam dictionary dan berfungsi untuk menunjukkan jumlah kata unik yang kita masukkan. Print jumlah in data values, yang mana ini sebagai perulangan untuk mengambil semua nilai dari dictionary dan berfungsi mengambil jumlah kemunculan dari tiap katanya. Print jumlah n sama dengan kutip 2, yang mana ini berguna untuk menampilkan jumlah kemunculan kata satu persatu. Dan ini hasil yang kami dapatkan setelah kami memasukkan Python code-nya, yang mana kami mendapatkan correlation-nya dan terdapat juga output yang diminta dari soalnya. Baik, setelah dilakukan banyak penjelasannya, di sini kita telah sampai di kesimpulannya, yaitu berdasarkan pembahasan pada materi word order menggunakan Python, dapat disimpulkan bahwa penggunaan dictionary sangat efektif untuk menyimpan data kata beserta jumlah kemunculannya. Dengan memanfaatkan dictionary, program dapat menghitung jumlah kata unik sekaligus frekuensinya kemunculannya setiap kata tanpa proses yang rumit. Lalu selain itu, dictionary juga mampu menyimpan data sesuai dengan urutan input, sehingga hasil yang ditampilkan sudah sesuai dengan ketentuan soal pada HackerRank. Program yang dibuat memiliki alur yang sederhana, mulai dipahami dan minim kemungkinan terjadinya error. Dengan demikian, solusi ini dapat dijadikan contoh penerapan struktur
data dictionary dalam pemrograman Python untuk menyelesaikan permasalahan pengolahan data teks khususnya pada soal word order tingkat medium. Baik, sekian presentasi penjelasan tentang mini project pemrograman kami yang berjudul word order. Adapun kesalahan dalam penjelasan kami baik dari materi yang kami sampaikan maupun tutur kata yang kami ucapkan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih sudah menonton video kami. Bye bye. Bisa menjadi. Ah.